Sebelum kita lebih lanjut menggali dari guru kita nih ya, ilmu mengenai tanya jawab entrepreneur ya, saya akan sedikit perkenalan dulu. Karena kata orang tak kenal maka ta'aruf, Bang. Oke. Nah, jadi Iwan dan Ahmad sekalian ya, beliau bernama lengkap Andri Matsa ya. Kelahiran dari Pangkal Pinang ya, dari Bangka ya. Ayah dari 3 anak ini mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Sejak bangku kuliah Bang Andri ini udah memang berbisnis ya, dan banyak di bisnis bidang pelatihan, puluhan kampus, perusahaan dan juga lembaga sosial kemasyarakatan. Ini menjadi portfolio peserta workshop dan training yang dilakukan oleh Bang Andri dan juga timnya. Nah, per hari ini Iwan dan Ahwat sekalian, beliau menjadi Presiden Direktur Matsa Communication Consultant, kemudian jadi Ketua Yayasan Riyadul Jannah Bandung, pendiri 4 lembaga pelatihan, serta pendiri dan presiden pertama dari LSKI, Lingkar Studi Komunikasi dan Informasi Indonesia. Nah, kita juga sangat akrab nih dengan suara dan energi semangat beliau ya di program acara Bincang Inspirasi dan Bisnis ya di radio 88,2 FM An-Nasihah Sakinah dengan Sunnah. Dan Masya Allah sebagai peraih penghargaan Indonesia Muslim Award 2005 dan digelari penyebar virus, motivasi dan entrepreneurship oleh media. Maka kita berharap nih Ikhwan dan Ahwat sekalian ya yang sudah nonton live di YouTube, di Facebook dan juga hadir di sini. Kita juga berharap bisa kebagian virus-virusnya nih dari Bang Andri untuk kita kembangkan menjadi nutrisi entrepreneurship bagi kita semua. Nah, jadi kita nanti bagi 2 sesi ya Bang ya, insya Allah ya. Kita dengerin dulu nih Bang Andri materi singkatnya, lalu dilanjutkan dengan yang namanya tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari Bang Andri Matsa. Masya Allah, tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, tentu pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat, kita diberi taufik, kita diberi rahmat, dan tentu nikmat yang paling besar yang menjadi sebab berkumpulnya kita di Hafayu TV ini membuat program tajir dengan judul Pebisnis Muslim yang Ideal. Nah. Ya, tentu nikmat ini adalah nikmat al-Islam. Ya, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri di setiap hari, setiap detik kehidupan kita. Dan tentu alhamdulillah, karena kita sebagai seorang muslim dan judulnya adalah pebisnis muslim. Nah, ini tentu. Nah, dari sini kita akan beranjak ya. Kita akan membahas ya apa-apa saja yang berhubungan dengan entrepreneur ya, seorang muslim. Nah, maka Bang Andri Matsa Abumar seperti biasa di Bincang Inspirasi dan Bisnis ketika awal-awal dulu kita membuat konsep namanya Kiat Sukses 4U. 4U ya? Ya, 4U. Masya Allah. Boleh dicatat, Masya Allah, oleh teman-teman di Hafayu TV dan para pendengar setia netizen dimanapun Anda berada. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah Mas Reza ya. Nah, jadi Kiat Sukses ini ya 4U. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, ya, seorang pengusaha, maka ubahlah 4 hal dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita sebut dengan ubah cara berpikir, mindset. Nah, ini ubah cara berpikir. Subhanallah. Mindset. Nah, mind ini pikiran, set itu subhanallah ya, tata. Ya. Kita menata pikiran kita. Karena pertama disebutkan di judul ini kan pebisnis muslim ideal. Ya, ada 3 kata. Nah, ini artinya setiap kata itu ada mindset tersendiri. Ya. Tentu yang paling utama kata yang ada di tengahnya. Karena kita sebagai seorang muslim itu membedakan. Kita punya mindset tersendiri. Kita punya aturan tersendiri yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Kita berbeda dengan cara berpikir orang-orang kafir. Berbeda dengan cara berpikir orang-orang musyrik. Nah, ini seorang muslim. Dan ini yang menjadi subhanallah
ya titik tolak, ya titik penentu ukuran, ya subhanallah, dari judul kita pada sore hari ini, pebisnis muslim yang ideal. Nah, maka harus diubah dulu cara berpikir. Lalu ya yang kedua adalah ubah cara belajar. Ubah cara belajar. Karena segala sesuatu itu harus dengan ilmu. Ya. Ya, tidak hanya ilmu akhirat di mana kita mempelajari ilmu syar'i, ya, yang kita tahu bahwa ilmu syar'i ini adalah ukuran kebaikan, tanda kebaikan bagi seorang muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nah, begitu juga ilmu dunia. Ya, maka kita melakukan apa saja dengan ilmu. Ya, kita makan, tidur, olahraga. Coba kita berolahraga, ya, tidak dengan ilmu, bukannya makin sehat, malah bertambah sakit badan kita. Encok. Maka harus dengan ilmu. Nah, ini nanti yang kita bahas di tajir ini. Ya, ubah cara belajar. Dan kata yang pertama pebisnis, beda mindset seorang entrepreneur dengan ya di luar entrepreneur. Nah, kita akan bahas karena Bang Andri juga selain trainer motivator di bidang kewirausahaan, ada juga materi tentang otak. Nah, ini otak kita ini ternyata Masya Allah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pendengar setia. Nah, jadi ada namanya otak besar. Nah, ini ada belahan kanan, belahan kiri. Ya, belahan kanan. Belahan kanan itu fungsinya ya fungsi kreatif. Ya, fungsi visualitatif dan imajinatif. Dan ini sangat dibutuhkan oleh orang yang ingin masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Ya, berbeda dengan otak belahan sebelah kiri yang dia linear. Makanya kita dari kecil, subhanallah, ya enggak, lurus. Coba dulu. Nah, biasanya kalau ya di training interaktif nih, Bang Reza ya, Masya Allah. Biasanya kita kan ya dari sejak kita kecil kita ditanamkan ya, SD, ya, lalu SMP, lalu SMA. Biasanya habis SMA ngapain Mas Reza? Ada yang kuliah. Iya, kuliah. Habis kuliah apa? Kuliah lagi. Kerja, nikah. Iya, biasanya kerja, betul ya? Kerja. Iya, habis kerja. Kerja, menikah ya. Subhanallah, masih ada sisa pemikirannya, mindset. Ya, habis itu kerja kan, menikah. Masya Allah. Habis menikah, punya anak. Itu subhanallah, itu namanya linear. Iya. Nah, punya anak, punya cucu, mati masuk surga katanya begitu. Cita-citanya. Alhamdulillah. Nah, coba ketika ya, coba bayangkan ketika kita masih SMA misalnya. Baru kelas 1 SMA. Ya. Lalu kita berkata kepada orang tua kita, ya, Umi, Ibu, Mama, saya baru kelas 1 SMA. Saya mau menikah. Nah, loncat. Apa kira-kira yang diucapkan? Bisa-bisanya, Mak. Iya. Ya, seperti itulah ya. Iya. Ya, Masya Allah. Itu anak mau kau kasih makan apa? Nah, inilah otak kanan. Otak yang loncat-loncat. Maka entrepreneur ini perlu ya belajar otak kanan. Nanti bisa kita bahas. Ya. Lalu yang berikutnya, Masya Allah, ada yang disebut ubah yang ketiga itu ubah cara berkomunikasi. Nah, ini penting bagi kita sebagai seorang entrepreneur. Karena kan entrepreneur itu menawarkan, menjual ya barang atau jasa kepada orang lain. Maka ubah cara berkomunikasi ini perlu kita bahas. Masya Allah, sedikit atau banyak. Karena kita lihat hari ini ada orang yang produknya biasa-biasa saja, karena pintar mengkomunikasikan produknya, produknya laku di pasaran. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, ada yang bilang saya bisa bikin makanan yang enak, ya, produk yang berkualitas, ya, tetapi kok Bang katanya tidak sampai. Ya, produk saya itu di ya target konsumen atau pelanggan saya. Nah, ini Masya Allah. Maka di sini ubah cara berkomunikasi ini harus dipelajari. Dan komunikasi ini bukan hanya public speaking, bukan, ya, beda. Ya, marketing itu bagian dari ilmu komunikasi. Ya, Masya Allah. Banyak dia. Ada komunikasi itu intrapersonal. Ya. Ketika para calon entrepreneur memikirkan ide-ide, hari ini saya mau buka bisnis apa ya? Ya enggak, kuliner, properti, jasa, mebel ternyata. Itu ada yang disebut dengan komunikasi intrapersonal. Karena ada skill namanya menciptakan ide.
Tidak semua orang bisa menciptakan ide. Ada skill menciptakan ide, ada skill berikutnya dalam entrepreneur. Namanya merubah ide menjadi message, menjadi pesan. Ya. Makanya ada ya Bang Reza, Mas Reza, orang yang bilang, "Bang, saya itu idenya banyak." Ya, banyak belasan ide mau buka bisnis. Ya, tetapi kok nggak buka-buka? Masya Allah. Nanti kita ajarkan 5B namanya. 5 berani. Nah, ini 5 berani ini. Masya Allah, 5 berani. Ya, biar penasaran. 5B ya. Ya, 5B. Nah, 5 berani dia. Siap. Dan yang keempat, ya, selain mengubah cara berkomunikasi, kita pun harus mengubah cara bergaul. Cara bergaul. Cara bergaul ini penting. Karena kalau kita ingin jadi seorang pengusaha, ya kita bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang bervisi sama. Ya, seorang entrepreneur kan begitu. Iya, sama ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, kitanya semangat bergaul sama yang malas belajar. Ya, itu cepat atau lambat? Ya, virus tadi, penyebar virus. Virus malas ini, orang yang malas belajar, ya enggak, tidak semangat belajar. Kalau kita banyak bergaul dengan tipe-tipe yang seperti ini, akan menular. Ya, sifat-sifat hal yang kita sebutkan tadi kepada kita. Nah, maka kita pun harus pilih mentor, guru yang baik. Masya Allah. Nah, ini termasuk ubah cara bergaul dan pilih sahabat yang baik dalam berwirausaha. Nah, nanti bisa kita lanjutkan. Nah, ini dasarnya. Ya. Nah, namun teknisnya nanti kita bisa diskusikan di sesi-sesi berikutnya dalam podcast kita yang luar biasa ini. Ya, kita kembalikan dulu ke moderator kita. Masya Allah ya. Jadi kita udah belajar nih ya teman-teman sekalian ya yang menyaksikan di channel Hafayu TV. Ada ternyata kiat sukses 4 uni dari Bang Andri ya. Cara berpikirnya diubah dulu nih. Cara belajar, kemudian cara berkomunikasi dan cara bergaulnya. Nah, pasti pada penasaran kan, Bang Andri itu sebenarnya pada saat muda dulu, ya. Gimana sih Bang Andri ceritanya kok bisa mulai bisnis tuh kenapa dulu? Masya Allah. Wah, ini pertanyaannya pendek, jawabannya bisa habis ini. Oh, Masya Allah, gitu ya Bang ya. Baik. Nah, jadi kita belajar, ya. Nah, pertama kan tadi merubah mindset. Ini mindset ini penting kan? Nah, Masya Allah. Jadi mindset ini kita ya tentu ini beda antara pengalaman dengan yang ingin kita sampaikan di Hafayu ini ya. Ya kalau pengalaman, Masya Allah, ada 4 yang saya sering ajarkan itu bagaimana membuka bisnis. Jadi membuka bisnis itu ya boleh dicatat. Ada 4 cara membuka bisnis. Ya bagi pemula. Yang pertama, kita buka bisnis itu mulailah dari apa yang kita bisa. Nah, jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Jangan berpikir yang besar-besar. Ya, itu akan membuat kita stres, frustasi. Ya, mulailah dari apa yang kita bisa. Nah, fondasinya ada 2. Yang pertama, fondasinya adalah minat. Yang kedua, fondasinya adalah bakat. Nah, ya. Jadi yang pertama minat, yang kedua bakat. Artinya kita cek ke dalam diri kita. Coba, nah, dulu sewaktu kita berguru dengan para pengusaha, Masya Allah, sebagian guru kita itu menyuruh kita ambil sebuah kertas. Coba kita tulis, kita punya bisa atau bakat apa dalam sebuah bidang. Ya, coba dari situ, bakat itu yang kita tawarkan, kita jual. Kita punya bakat memasak, coba memasaknya kita jual. Nah, kalau kita punya bakat menulis, coba menulisnya kita jual. Nah, Nah, dulu Bang Andri Abu Umar, karena memang ini komunikasi ini sudah menjadi minat dan bakat. Minat dan bakat. Memang suka ngomong, subhanallah. Dari sejak SD jadi berorganisasi, jadi ketua, Masya Allah Bang Reza. Nah, saya ingat dulu ketika di kuliah, nah saya mementor adik-adik kelas, mereka yang mengatakan, Bang, subhanallah, coba itu Bang Andri kayaknya pinter bicara. Masya Allah. Subhanallah. Yang tadinya tidak semangat jadi semangat. Makanya itu tadi. Coba pembicaraannya dijual. Komunikasinya dijual. Subhanallah. Saya tanya sama yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Semuanya berkata sama. Masya Allah. Maka tadi yang tidak semangat itu jadi semangat. Nah, maka saya jual Bang Reza. Komunikasi itu. Subhanallah. Nekat saya bikin publikasi. Kita tempel di berbagai tempat.
di jurusan-jurusan, di fakultas, di kampus kita, Iya. Masya Allah. Ya, seperti menebar jaring toh. Nah. Ya, berani tadi. Kan 5 berani. Pertama berani bermimpi. Yang kedua berani memulai. Jangan NATO. No Iya. action talk only. Ya, cuma ngomong doang. Omdo. Omdo itu ngomong doang. Iya. Ya, jadi yang pertama B itu berani bermimpi. Nah. Ya, mimpi gratis aja kok malu. Ya, subhanallah. Betul nggak? Ada yang mimpi yang bayar. Ya, disuruh bercita-cita. Ya, tidak mau, malu. Masya Allah. Padahal gratis. Ya, selama tidak terlarang. Maka, Masya Allah. Insyaallah. Iya. Lalu berani memulai. Nah, ini saya mulai. Memang di awal tentu banyak tantangan ya, namanya perjuangan. Masya Allah. Pernah ngisi di sebuah tempat, luar biasa. Ya nggak? Setelah mengisi dikasih amplop, ada tulisan, "Selamat, Anda telah berpartisipasi dalam kegiatan ini." Masya Allah. Project thank you berarti ya. Jadi project thank you. Ya Masya Allah. Nah Masya itu, Allah. ya berani memulai. Iya. Nah, lalu yang ketiga, kita memang harus berani bergerak. Nah ini dia, kan? Itulah entrepreneur. Lalu berani gagal, dan yang kelima berani sukses. Masya Allah. Berani sukses. gagal, berani gagal itu bukan mati konyol, bukan. Nah. Maksudnya siap menghadapi kegagalan. Karena ini semua paket kesuksesan. Ya. Ya, paket kesuksesan. Ya, jadi kita ulang ya. 1, berani bermimpi, bercita-cita. Yang kedua, berani memulai. Nah, jangan ngomong doang. Ya, coba jual. Ya, apa yang tadi Anda bisa. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Bang Andri punya teman di Bandung. Ya. Ya, subhanallah, seorang pengusaha sukses, seorang ibu-ibu ini. Iya. Tadinya bikin kue ya adalah sampingannya. Dia bikin kue kering. Nah, ini Masya Allah ya, karena boleh nggak nyebut merek ini ya. Beliau ini subhanallah bikin kue kering pulang kampung. Ya, di bulan Ramadan, di hari raya. Subhanallah. Maka ketika pulang, keluarganya persis seperti saya tadi yang mengatakan kuenya enak. Ya. Dikasih kepada kerabatnya, paman, bibi, sepupu, ponakan, mengatakan kuenya enak. Nah. Subhanallah. Maka dia termotiv. Ya, termotivasi. Dari situ dia bikin balik lagi. Karena sudah banyak mengatakan kuenya enak, Ya. dia bikin kue itu. Dan hari ini Masya Allah, ya kue kering ini, kalau saya sebutkan mereknya, Masya Allah, terkenal sekali di Indonesia ini. Oh, Masya Iya, Allah. iya. Tadinya awalnya iseng-iseng. Banyak kisah-kisah yang begitu. Semuanya dari awal. Kita lihat hari ini cukur rambut yang top-top ya di berbagai tempat di mall ya. Kalau saya sebutkan mereknya. Dulu mereka-mereka itu malah mencukurnya di garasi rumahnya. Ada yang mencukur rambut temannya sendiri. Misalnya Bang Reza ini saya cukur rambutnya. Percobaan gitu Iya, ya. percobaan. Ada yang nyukur rambut temannya, ada yang anaknya, bapak ke anaknya, anak ke bapaknya. Akhirnya subhanallah, ya alhamdulillah ya bisa berwirausaha. Jadi berani 5B tadi. Nah, itu cara membuka usaha. Itu pengalaman Bang Andri Abu Umar. Ya, mulai dari apa yang Anda bisa. Kalau tidak, baru urutan yang kedua. Berani apa? Mulailah dengan apa yang dibutuhkan orang di sekitar kita. Nah, di sekitar kita. Ini saya punya pengalaman lagi nih. Ini kalau makanya ini mau kalau dilanjutkan bisa panjang ya. Masya Allah. Jadi dulu ya, saya jual nasi kuning itu di kampus. Ya. Ya. Nah, ketika mahasiswa ya di Jatinangor di Unpad, ya tingkat 2, ya tingkat 3 waktu itu Masya Allah. Karena tentu kita tahu ya tahun 97, 98 kiriman orang tua kan dulu belum ada ini pakai wesel. Masya Allah. Saya ingat ya namanya wesel itu kadang tepat waktu ya kadang tanggal 5, kadang tanggal 10. Nah, lalu saya ingat guru kami di entrepreneur mungkin pada kenal ya, Om Bob Sadino. Om Bob Sadino yang mengajarkan ya. Kata beliau, modal menjadi entrepreneur itu cuma 3. Otak, lidah, sama dengkul katanya. Ya, saya ulangi lagi. Otak ini ide ini. Nah, lidah, nah, semua punya. Ya, ada yang nggak punya otak, ya, nggak punya lidah, nggak punya dengkul. Ya, yang nggak punya dengkul aja bisa berwirausaha. Ya, ada yang buntung tangan kakinya, bisa berprestasi, Masya Allah. Jadi saya ingat, ya, saya melobi ibu kantin untuk jualan nasi kuning. Nah, tapi kan tentu Anda pasti akan bertanya, Bang, kan nggak ada modal. Tadi modalnya otak, lidah, dan dengkul. Subhanallah, saya lobi si ibu itu. Memang biasanya orang yang tidak kenal kita akan bertanya, ya nggak, kamu ini siapa, ya kan?
Masya Allah. Tiba-tiba mau jual produk kita, Iya. ya, misalnya mau jadi reseller dan semisalnya, mendagangkan produk orang lain. Tapi itulah karunia Allah. Manfaatkan itu. Makanya tadi Bang bilang, ubah cara berkomunikasi lidah ini. Saya ngelobi. Nah, ibu kantin, ya, di kosan saya, namanya Pondokan Ria Asri, di Jalan Hagarmana Jatinangor. Nah, siapa tahu yang melihat online, ya, Masya Allah, punya kenangan manis. Saya lobi si ibu itu, saya berkata, Bu, ya nggak, saya ya nggak ingin jualan karena ingin dapat uang sampingan, kiriman kadang telat, Masya Allah. Saya bilang ke ibu itu, kamu ini ya nggak bisa dipercaya apa tidak, katanya, ya nggak, Subhanallah, luar biasa kan, namanya juga anak kos mahasiswa, ya nggak, kelihatan kere mungkin ya, wajah menyedihkan. Ya, nah Bu, kalau ibu nggak percaya, saya jual. Nah ini dia rahasia komunikasi itu, Masya Allah. Makanya mahasiswa kan punya namanya memelas, ya. Bu, coba ya ibu, ya enggak, saya jual 10 saja dulu nasi kuning. Saya kasih target. Nah ini dia, saya meyakinkan ibu itu. Saya jual pagi jam 7, ya enggak, sebelum jam 9, ya, Subhanallah, saya turun ke bawah, saya bawa uang hasil jual nasi kuning itu. Betul kamu? Ya enggak? Betul. Ya. Maka ibu itu buat, dibungkus, saya berangkat pagi-pagi. Semangat. Nah, karena ada rahasia otak kanan. Otak kanan tuh rahasianya salah satunya kepepet. Nah, the power of kepepet nih. The power of kepepet. Karena manusia itu kalau sudah kepepet, muncul imajinasi, kreativitas dan semisalnya. Nah, itu ada rahasianya dalam ilmu otak kecil namanya. Jadi semuanya berhubungan ini. Karena ini semuanya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Bang Andri berangkat itu Masya Allah, ya kan, kepepet kan, ingin mengambil kepercayaan si ibu. Sebelum jam 9 sudah laku itu nasi kuning. Maka luar biasa, segala upaya, ya enggak, teman-teman saya yang datang itu, ya, lapar nggak lapar pegang, lapar nggak lapar pegang, Masya Allah. Tapi saya tahu tadi kan kita lihat apa yang dibutuhkan orang. Karena mahasiswa kalau masuk pagi jam 6 jam 7 sudah berangkat, itu biasanya belum sarapan. Ya. Memang awalnya tidak lapar, tapi sudah pernah merasakan belum megang nasi kuning di depan dada, ya, panas-panas, baunya, Masya Allah. Itu tidak lapar jadi lapar, ya. Ini Subhanallah. Saya lihat itu wajah mereka, tadinya tidak lapar, ya, makan nggak, dimakan juga, Masya Allah. Ya, jangankan jam 9, belum 1 jam habis, ya, luar biasa. Langsung saya turun lagi ke ibu kantin saya tadi, ya enggak? Saya bilang, Bu, sukses. Masya ya. Allah. Yang tadinya ibu itu tidak percaya, jadi terbalik terbaya. Luar biasa kamu, kata dia, besok kamu jual lebih banyak. Jadi yang tadinya dia tidak percaya, ya enggak? Jadi terbalik, besoknya dia yang percaya. Masya Allah. Inilah karunia Allah yang kita harus bersyukur. Kita harus syukuri dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Nah, apalagi setelah kita mengenal sunnah Rasulullah SAW, motivasi ini harusnya lebih kita bersemangat lagi di dalamnya. Nah, mungkin ini luar biasa. Nah, silakan kembali ke Bang Reza atau teman-teman, kita bisa diskusi. Ya. Baik, Masya Allah, ikhwan dan akhwat sekalian, pendengar di live Hafayu TV di YouTube dan juga di Facebook. Anda masih bersama dengan kami di program Tajir, Tanya Jawab Entrepreneur bersama Bang Andri Masa Abu Umar. Ini kebalik nih jadinya nih. Oke, baik, pertanyaan boleh dituliskan di situ. Dan kalau tadi Bang Andri Masa bilangnya ya, kalau kita mau bisnis itu kan dari Om Bob Sadino nih, modalnya otak lidah madengkol. Ini kalau di Makassar, otak lidah dengkul jadi palu basah sama coto Makassar. Itu udah jadi modal lagi tuh. Nah, Masya Allah. Jadi kalau nyambung tentang bisnis, ya ini juga ceritanya cukup mirip nih ya. Ini ada pertanyaan dari Ikhwa kita nih. Bismillah Bang, izin bertanya, bisnis atau usaha apa yang ideal atau cocok untuk para remaja atau pemuda yang penghasilannya masih dari orang tuanya? Nah, ya. Baik, jadi jawabannya ada tips juga. Jadi cara memulai usaha, ada cara memilih usaha. Memulai dan memilih ya? Ya beda. Baik. Jadi kalau cara memulai tadi juga belum selesai sebenarnya, baru 2. Ya nggak? Jadi kalau cara memulai itu, mulailah dari apa yang kita bisa. Lalu mulailah dari apa yang dibutuhkan orang di sekitar kita, di negeri, di tempat di mana kita berada. Lalu yang ketiga, kita mulai dari ya apa yang ada.
Jadi apa yang ada dan siapa di sekitar kita bisa. Jadi inilah kita bersinergi. Kita bersinergi. Itu 4 itu. Sedangkan pertanyaan dari barusan, ya memilih usaha bagi teman-teman yang ya masih bermodal kecil, ya modalnya kiriman orang tua atau pecahan kenceng dipecah, ya nggak? Jadi ya nggak masih banyak koinnya daripada uang kertas. Ya uang kertas gambar Soekarno Hatta ya. Nah maka sekarang yang pertama saran dari saya, coba pilih bisnis yang dia jual pagi dapat uangnya sore. Ya. Jadi cari bisnis yang sirkulasinya itu cepat harian. Nah, jangan cari bisnis itu yang kita beli sekarang ya dapatnya itu bulan depan. Paham ya? Kan belum tentu, misalnya kita beli bisnis yang orang butuhkannya itu bulanan atau tahunan. Seperti misalnya kita jual sepatu. Ada orang beli sepatu tiap hari. Misalnya Bang Andri hari ini beli sepatu, besok beli sepatu lagi ada? Ada? Jarang. Ya, itu mesti orang-orang yang level menengah ke atas, ya, koleksi sepatu. Betul ya? Tetapi cari yang subhanallah perputarannya cepat, sirkulasinya cepat. Nah, yang sirkulasinya cepat ini biasanya kebutuhan primer. Seperti makanan. Makanya saya tadi nasi kuning tadi, nasi uduk. Ya. Subhanallah, iya, karena kalau dibiarkan jangankan sore, siang aja sudah basi, itu bau tuh. Betul. Nah, makanya mahasiswa tuh seperti itu, pinter, pakai akal, kreatif, ya. Karena kita masih uangnya pas-pasan, ya. Jangan punya uang 100.000 pengen bikin hotel bintang 5, nggak nyambung mas. Kira-kira gitu, betul nggak? Yeah. Makanya frustasi Anda, ya. Kenapa hari ini banyak yang stres, yang aneh-aneh? Karena dia cuma punya segitu, ya. Dia ingin punya macam-macam. Ya, jangan melihat Arayu yang sudah gede ini, ya. Makanya akibatnya larinya ke hal-hal yang kurang pas, hutang piutang, kan begitu. Iya, karena Anda punya uang 50.000, ya, pengen bikin bisnis yang 20 juta, kan larinya kemana? Mesti ke hutang. Coba kita punya uang 50.000, bisnisnya dengan yang 50.000 itu. Ya. Jadi Bang Andri punya prinsip seperti itu dari sejak kuliah. Maka alhamdulillah tidak pernah sampai hari ini punya hutang. Jangankan ke bank, ke orang tua aja nggak punya hutang. Ya, ke istri, ke mertua nggak punya hutang. Nggak ada hutang-hutang begitu. Subhanallah. Kenapa? Karena kita selalu memilih bisnis sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, setelah itu, setelah kita dapat keuntungan, profit, nah ini, masya Allah, kita putarkan. Ada ilmunya namanya ITK. Ya, investasi lebih besar dari tabungan, lebih besar dari konsumsi. Nah, itu dia. Beda. Ya, kita ini kan konsumsi lebih besar daripada tabungan dan investasi. Makanya kita ini masya Allah ya. Ini gaya hidup. Ya, baru untung 50.000, masya Allah, sudah berubah semua. Jam tangan sudah mewah. Ya, mewah tapi kreditan. Ya, gaya. Padahal baru untung 50.000. Makanya kita harus belajar. Ya, jadi seperti itu yang kita tekankan. Cari bisnis yang dijual pagi, dapat uangnya sore. Kita putar lagi, kita sirkulasikan lagi. Sesuai dengan apa yang kita bisa. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka jangan pikir yang macam-macam dulu. Ya, subhanallah. Begitu jawabannya. Mudah-mudahan mantap. Kalau bidangnya bisa macam-macam. Ya, kuliner, ya enggak. Bisa bisa pagi dapat duit sore, ya nggak, kita mendagangkan produk orang lain, tidak apa-apa, yang semisalnya. Kira-kira begitu. Jadi ini bisa ini ya, kenyang tanpa modal. Itulah bisnis tanpa modal itu seperti itu. Ya, modalnya orang lain. Makanya kita punya rumus, Bang Reza, namanya botol, bodol, bobol, dan ada lagi bool. Apa itu? Botol itu berani optimis tenaganya orang lain. Apa artinya? Jadi kita bersinergi dengan orang lain kan. Bisa jadi yang bikin kue itu bukan kita, paham ya? Yang bikin kue itu bukan kita, masya Allah. Tapi kita bekerja sama. Ada teman yang bisa bikin kue, kita ajak, bekerja sama. Kan sesuai dengan apa dan siapa di sekitar kita bisa. Ya, bodol itu berani optimis duitnya orang lain.
Masya Allah. Makanya otak, lidah, dengkul. Kan tadi kan yang punya bisnis kan si ibu kantin itu, betul nggak? Betul. Yang punya duitnya juga dia juga. Mhm. Jadi Bang Andri nggak punya apa-apa. Tadi kan coba perhatikan alur cerita tadi. Kan saya nggak punya apa-apa. Punyanya hanya pemberian Allah aja yang asli. Masya Allah. Semua kita punya. Mhm. Iya. Makanya jangan di depan saya kalau yang konsultasi itu kalau pemuda, saya bilang jangan punya alasan macam-macam. Anda, kita semua sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otak, lidah sama dengkul. Ya, manfaatkan itu. Latih ya enggak hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, kira-kira begitu. Makanya semangat. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini energinya Bang Andi pastinya menyebar kemana-mana nih untuk teman-teman ya. Jadi semakin semangat untuk berani optimis. Walaupun menggunakan tenaga dan duitnya orang lain. Tentunya dengan cara yang baik ya Bang ya. Iya, Masya betul. Allah. Masya Allah. Kita boleh buka pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh. Mungkin ada Ikhwah di sini yang ingin bertanya, boleh? Silakan. Itu ada. Ya, silakan juga bagi Ikhwan dan akhwat sekalian ya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di laman Facebook kita. Baik. Ini menarik nih. Peserta kita ternyata juga beberapa punya bisnis. Tadi ada bisnis minuman, ada yang masih muda pengen bisnis, ya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya semuanya setelah belajar dari ilmu dari Bang Andri nih. Oke. Pembicaraan atau pembahasan kawan-kawan kita itu orientasinya dunia terus kan. Jadi akhirnya saya berpikir itu untuk membatasi dengan mereka karena pikirannya duit terus. Jadi bagaimana solusi dengan hal yang seperti ini? Ya, saya bacakan kembali ya. Jadi Siap. tadi salah satu kunci bisnis itu harus mengubah pergaulan kita. Nah, sementara teman kita tadi, saudara kita ini ketika bergaul dengan teman-teman yang notabene berkutat di dunia bisnis, rata-rata mungkin masih membahas perkara duniawi. Ya, jadi kalau misalnya kita ikut-ikutan seperti itu di dalam komunitas yang membahas cuma duniawi saja, takutnya kita terpengaruh. Ini gimana solusinya nih, Bang Andri? Masya Allah. Ya, jadi solusinya ya ikhwah yang bertanya, kita tidak hanya menjadikan ukuran hanya bisnisnya saja, tapi ada ukuran-ukuran yang lain. Nah, makanya kan ini judulnya pebisnis muslim ideal. Ya, kita Masya Allah, apalagi hari ini kita yang sudah mengenal tauhid dengan baik, ya sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW dengan baik, bahkan tauhid dan sunnah ini menjadi ukuran kita. Nah, itulah bedanya. Mungkin ada pertanyaan kan, apa bedanya Bang Andri, Abu Umar dulu, ya, ketika berbisnis sebelum kenal dakwah sebelum mengenal dakwah dengan sekarang. Nah, itu bedanya. Ya, ketika dulu sebelum mengenal sunnah Nabi kita yang mulia, ya Nabi SAW, memang para motivator, trainer-trainer ya yang berorientasi di dunia ya, dari kalangan orang-orang kafir dan yang semisalnya, memang biasanya mereka memotif hanya pada faktor itu saja. Nah, ketika sudah mengenal ya agama ini dengan baik, ya tentu ada faktor-faktor tambahan. Ya, ada faktor-faktor tambahan. Ya, kalau kita bisa berjumpa, kita cari dengan usaha yang kuat ya, dengan mujahadah kita yang kuat, kita cari entrepreneur itu yang baik, ya akidahnya, subhanallah. Jadi tidak hanya sekedar wah dia sukses berbisnis nih, kita jadikan teman. Ya, lebih baik kita cari yang masih sama-sama berjuang, ya belum sukses-sukses, maksudnya artinya belum begitu besar, ya enggak apa-apa dia pedagang kaki lima atau subhanallah ya masih sama-sama berwirausaha baru memulai. Itu maksudnya, tetapi punya ya akidah yang lurus, punya adab dan akhlak yang baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Kira-kira begitu. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Ya, kita cari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di tempat yang sama, ya, di komunitas yang sama, di seperti ini loh. Masya Allah, tidak mungkin dicari di tempat sembarangan kan, di tengah jalan, di pinggir jalan. Nah, kita datangi, insya Allah. Nah, makanya tajir ini salah satu maksud dan tujuan kita di Hafayu adalah salah satunya untuk mengumpulkan
para pengusaha, calon pengusaha, anak-anak muda, Iya. ya, yang punya visi entrepreneurship. Apakah dia sudah berwirausaha atau baru mau mulai berwirausaha, kan begitu? Nah. Ya, Baik, sebenarnya menjawab ya, Akhi ya. Ya. Hmm. Baik. Nah sekarang kalau misalnya seseorang tuh pengen jadi entrepreneur bang, ya, biasanya kan juga banyak nih teman-teman kita yang lagi kerja, Hmm. ya entah jadi ASN atau Ya. kerja di karyawan swasta, tapi kepikiran untuk nambah-nambah penghasilan nih. Nah, apa tipsnya untuk teman-teman yang sedang bekerja tapi ingin juga masuk ke dunia usaha? siap. Nah, sebenarnya tadi sudah Bang Andri sebutkan. Nah, Nah, makanya di kita itu bedanya istilah wira swasta dengan wirausaha. oh, Ya, jadi sebagian pakar kewirausahaan entrepreneurship itu membuat kuadran kiri dan kanan. Mhm. Nah, itu sesuai belahan otak kiri dan kanan. nah, Jadi ketika orang masih di kuadran kiri, biasanya kan kuadran kiri itu kuadran bekerja. ya, Kita kuadran bekerja buat orang lain. Mhm. Nah, kuadran 1. Nah, di kuadran 2, ya, yang disebut dengan self employee, ya, itu adalah kuadran di mana kita bisa memiliki sebuah usaha, Mhm. memiliki sebuah aset perdagangan, ya, di mana kita masih bekerja kepada orang lain. Mhm. Nah, itu bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Jadi semua kita misalnya jadi dosen pengen punya bisnis, ya kan? Mhm. Kita jadi ASN pengen punya bisnis. Nah, ini Nah. banyak yang berkonsultasi. Mhm. Nah, itu namanya wira swasta itu. Ya, dia beda memang dengan wirausaha. Dia wirausaha itu kuadran kanan. Ya, tidak apa-apa. Jangan malu. Kita mulai dari subhanallah, barakallahu fikum, kuadran kiri tadi, Ya. self employee. Mhm. Artinya misalnya kita kerja di ASN Ya. atau kita jadi guru yang kita masih sibuk bekerja dengan orang lain, Mhm. tetapi kita memulai usaha. Nah, caranya banyak ya. Yang pertama tadi yang saya bilang, botol ya. Coba berani optimis tenaganya orang lain. Ya. Kita coba buka sebuah usaha kecil, kita ajak orang lain. Mhm. Ya, misalnya buka usaha kelontongan di rumah kan bisa, Ya. ya nggak? Kita kerjasama dengan keluarga, ya, atau kerabat, atau kita punya sahabat, ya, yang membantu kita membuka toko tersebut. Jadi kita masih kerja di kantor, usaha kita tetap berjalan. Jadi bisa, alhamdulillah, masya Allah, itu yang disebut dengan wira swasta. Nah, nanti setelah, ya masya Allah, biasanya kalau sudah berjalan terus berkembang, Ya. bisa jadi lepas ini dari karyawan itu, Iya. ya masya Allah, ya berubah ke kuadran kanan, membangun dan mengembangkan usaha sendiri. Itulah ya sejatinya entrepreneur itu. Entrepreneur, ya. Ya. Dan akhirnya asetnya menambah aset lagi nanti ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Ini ilmunya beda lagi nanti bang ya. Beda. Beda, Ya. ya. Jadi ada istilah, Nah, Bang Andri, ada istilah kalau di bincang istilah Indonesia itu namanya working in business, working on business. Mhm. Jadi kalau working in business, Iya. kita punya usaha, kitanya masih terjun di usaha itu. Mhm. Apakah kita misalnya kita bikin usaha bakso, Iya. kita masih jadi kokinya, kita masih jadi yang meladangin baksonya, yang Iya. buat baksonya dan semisalnya. Tapi ada yang working on, pakai on dia. Mhm. Ya, kita punya usaha, ya subhanallah, tapi kita tidak terlibat dalam usaha itu. Nah, itulah istilah, memang agak seru ini. Iya. Istilahnya usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Jalan-jalan. Betul tidak? Iya. Pengen nggak? Subhanallah. Subhanallah, Ya, Masya usahanya Allah. jalan, Nah. pengusahanya jalan-jalan. Itulah entrepreneur itu. Mhm. Nah, yang membuat beda itu apa? Ya. Pertama adalah sistem. Mhm. Nah, itu bedanya wira swasta, para pedagang. Biasanya kan kalau para pedagang kan dia jualan sendiri tuh. Iya. Ya, jualan bakso, jualan apa kan, bubur ayam. Dia sendiri ya, Masya Allah. Iya. Nah, orang yang sudah sampai ke visi entrepreneur, Mhm. nah itu sudah harus ya nggak punya ya semangat untuk membuat sistem usaha. Masya Allah. Nah, karena kalau sistem usaha ya sistem manajemen macam-macam, Masya Allah. Sehingga usaha itu ya nggak bisa dia tinggalkan. Ya. Dan yang kedua, dia harus mendelegasikan usaha itu kepada orang. Mhm. Ya, mulai percaya ya kepada orang lain dalam bekerja di perusahaannya, kan begitu? Nah, Ya coba kalau misalnya Bang Andri usaha di Bandung, Ya. saya masih nongkrongin, ya nggak mungkin bisa ketemu Anda di sini. Masya Allah. Betul apa betul? Seminggu lagi ini teh. Dari hari Jumat nanti pulang hari Kamis loh. Masya Subhanallah. Allah, iya. Coba kalau usahanya saya tongkrongin, nggak ketemu kita. Subhanallah. Bagaimana ceritanya? Iya. Ya, kira-kira begitu. Itulah entrepreneur.
Hanya memang butuh waktu. Harus belajar kan, ubah cara berpikir, ubah cara belajar. Masya Allah. Ubah cara berkomunikasi, ubah cara bergaul. Mudah-mudahan diingat ya, siap. Baik. Baik Bang, kita melangkah dulu ya ke pertanyaan yang sudah masuk di laman Facebook kita. Ini udah ada pertanyaan ya, tadi sudah dijawab sama Bang Andri ya. Saya bingung Ustadz, bisnis apa yang bagus, yang cocok untuk saya sementara saya nggak punya modal. Ya, tadi udah dijelasin ya sama Bang Andri ya. Yang kedua nih dari Umu Bila. Bismillah, bagaimana cara mengumpulkan keuntungan dengan baik? Karena saya suka memakai keuntungan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kadang modal pun terpakai. Jazakallah khair. Masya Allah. Nah, ini dia tahap yang kedua kan. Setelah kita membuka, mengembangkan itu kita perlu belajar. Nah, ini ilmunya Bang Reza, ilmu manajemen. Makanya tajir nanti yang kedua ketiga harus dikupas masalah manajemen. Ini masalah klise pengusaha pemula. Iya. Dia bilang, "Bang, saya kok jualan dapat duit, kok duitnya habis ya," kata dia. Itu kata orang itu manajemen gali lubang tutup lubang. Iya. Jadi dapat duit, kok duitnya hilang lagi. Masya Allah, kenapa ini Bang? Satu biasanya ya, tentu karena belum belajar, kurangnya ilmu manajemen finansial, keuangan, financial itu harus ada, itu harus belajar. Nah, itu butuh sesi tersendiri. Jadi, kalau dibuka ini ya bisa sampai malam nih kita podcast kita. Ya, yang kedua tadi gaya hidup konsumtif ya. Subhanallah, ini penting ini. Jadi rumusnya harus dibalik ya. Nah, orang yang bervisi entrepreneur yang baik itu, nah cara berpikir investasi itu lebih besar daripada konsumtif ini. Masya Allah. Jadi mesti kita ada uang yang kita alokasikan, kita harus belajar ya, punya mentalitas itu ya. Walaupun cuma 1.000 perak, ada yang kita pisahkan untuk pengembangan bisnis. Jangan semuanya kita habiskan. Nah makanya cara hidup kita yang lain, makanya orang lain bisa kok, subhanallah. Nah kita ini nggak tahan ya. Sudah dapat untung 50.000 tuh nggak tahan lihat barang-barang itu. Ya, beli kulkas baru, ya, setrikaan baru, sepatu baru, coba tahan. Subhanallah. Ditanamkan untuk pengembangan bisnis, untuk investasi bisnis. Masya Allah. Dan Bang Andri juga punya konsep. Masya Allah. Nah, ini yang disebut dengan benefit. Nah, jadi ketika kita berwirausaha, ada istilah profit dan benefit. Nah, kekeliruan para pengusaha muda ini, dia tidak punya juga ya visi terhadap yang namanya benefit ini. Ya, benefit itu para ya subhanallah ya, para pendengar, para teman-teman. Nah, benefit itu manfaat selain uang. Ya, jadi kalau kita dapat untung, ya kan biasanya kalau kita bisa dapat untung tuh. Nah, untung uang itu profit. Ya, ada untung. Ya, ini banyak yang harus ditanamkan ini para pengusaha-pengusaha muslim, pebisnis muslim. Subhanallah, yaitu manfaat. Sehingga kalau kita punya visi benefit yang luar biasa, ketika kita gagal atau sedikit ya atau kurang laku, kita tidak ya berputus asa. Karena sebenarnya ada benefit yang banyak. Subhanallah. Nah, benefit ini harus ditanamkan dulu dari awal, ubah cara berpikir. Ya, bahwa bisnis ini adalah ibadah. Betul tidak? Iya. Kalau kita membangun bisnis ini hanya sekedar mencari uang, ya, kita tidak niatkan bisnis ini untuk mendukung peribadahan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika bangkrut, ketika gagal, tidak laku, stres, ya nggak? Padahal mau untung mau rugi, kalau kita sudah niatkan ibadah, kita sudah tahu, ya nggak? Semua proses ini Allah nilai, ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ya, Masya Allah. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Nah, ini mentalitas ini, ubah cara berpikir terlebih dahulu. Ya, jadi ada benefit yang luar biasa. Benefit yang lain tuh banyak. Makanya dalam ilmu bisnis ada banyak aset. Aset uang tuh hanya kecil saja. Ada aset namanya aset manusia. SDM. Ya. Subhanallah. Tim kita, karyawan kita. Begitu juga customer. Ya enggak? Jangan dipikir ya konsumen yang beli cuma 5, ya enggak? Itu tuh subhanallah benefit yang luar biasa. Bang Andri masih ingat nih, Bang Reza, ketika dulu membangun usaha pelatihan. Luar biasa.
kita bikin pelatihan nih Bang Andri. Kalau ini teman-teman yang Bandung yang lihat ya, Bang Reza juga Alumni. dia pernah alumni kan. Masya Allah. Masya Allah. Dulu pertama kali bikin training itu di Bandung, di Pusat Dakwah Islam namanya. Pusdai ya. Ya Pusdai. Nah, di Jalan Diponegoro. Masya Allah. Saya ingat betul, ya enggak? Subhanallah, saya bikin pelatihan, sudah bikin publikasi kemana-mana. Yang datang kurang dari 5 orang. Ya. Jadi kalau bahasa kasarnya rugi nombok gitu kan. Iya kan, sudah bikin publikasi kemana-mana kan, yang datang cuma 3, Iya. 4 orang. Nah, tapi jangan lupa, ya kalau Anda ya punya mindset benefit, tidak hanya profit. Ya, mungkin profit rugi sementara waktu, betul? Nah. Ya, 1 bulan, 2 bulan. Tapi benefit ini, manfaat, keuntungan yang lain. Ya, selain tadi bernilai ibadah, ya enggak? Kita sudah niatkan bisnis kita ini nanti untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Ya enggak? Yang kedua tadi, ada aset namanya aset SDM. Maka teman yang 3 ini yang saya, Masya Allah, yang saya kuatkan. Bang, kata dia, teman 3 orang ini, ya enggak? Dia yang menguatkan saya. Bang, jangan takut. Ya, kami yang akan bantu abang. Karena kita sudah mentrainingnya dengan baik, menservisnya. Nah, jangan salah. Ketika ada orang yang membeli pisang goreng kita, bubur ayam kita, sarabak kita, di Makassar, Yeah. ya enggak? Jangan, kalau dia pergi, dia beli langsung kita harus service excellent. Sentuh hatinya. Masya Allah. Iya. Makanya Bang Andri di materi pemasaran, marketing, Iya. ada 3 namanya. Mind share, ya, market share, dan heart share. Itu ada konsep marketing. Jadi ketika kita berbisnis, berwirausaha, kita harus menangkan 3 perkara. Perkara yang pertama namanya mind share. Main ya. Main itu kita menangkan dulu pikiran calon konsumen kita. Nah. Ya, nah itu ada materinya. Segmentasi, targeting, positioning. Nah itu tajir berikutnya nanti. Masya Allah. Insya Allah Masya Ta'ala. Allah. Lalu kita menangkan yang kedua market share, pasarnya. Nah. Nah itu kan konsep marketing kan, produk, place, price, promotion dan seterusnya sudah banyak. Nah. Dan jangan lupa ada yang kita menangkan hatinya. Kita perlu memenangkan hati calon konsumen kita. Jadi walaupun kita profit masih rugi, Nah. baru 3 orang, 4 orang yang beli bubur ayam kita, yang ikut training kita, yang beli sarabak kita, 3 orang ini kita servis. Ya, itu namanya service excellent materinya. Nah. Ya, kita servis. Maka dari 3 orang inilah yang membantu saya. Bang, nanti di training berikutnya saya bantu abang cari orang, katanya. Cari pelanggan lagi. Nah. Jadi 3 ini, mulainya dari 3 peserta, 3 ini cari teman. Ya, mereka yang bantu. Masya Allah. Subhanallah, ya enggak? Bahkan kadang-kadang banyak dari kita itu meremehkan ya konsumen kita. Padahal konsumen yang militan, yang setia, kalau sudah militan, sudah suka, Iya. kan namanya konsumen militan. Iya. Ya, ada nggak di antara kita? Misalnya dari sejak kecil kita pakai pasta gigi A, nggak Iya. usah kita sebutkan mereknya ya. Iya. Walaupun berbagai pasta gigi bermunculan, den misalnya, kita tetap pakai pasta gigi itu. Masya Allah. Ya, alias siwak misalnya. Misalnya kan? Nah. Ya nggak? Misalnya, tak kasih contoh. Itu namanya pelanggan militan. Itu namanya ya nggak? Customer yang setia. Masya Allah. Masya Nah, kalau sudah tersentuh hatinya. Iya. Nah, ini yang perlu ya harus kita belajar dari bisnis ini. Iya. Jadi bisnis itu tidak hanya sekedar mencari uang. Nah, kalau Anda hanya berbisnis cari uang semata, nah tidak cocok masuk judul ini. Pebisnis muslim ideal. Ya, dan kita belum mencontohi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisnis hanya mencari uang semata, keliru besar. Ya, jadi kita harus mencari benefit, dan benefit itu banyak. Ada tadi aset SDM, Iya. subhanallah. Ada aset lagi yang disebut dengan aset properti. Nah, itu juga harus belajar. Masya Allah. Masya Allah. Aset properti, rumah, tanah, ya enggak. Dan ada aset juga, aset networking namanya. Ya, channel-channel kita. Masya Allah. Nah, ini juga kadang-kadang kita lalaikan. Nah, jadi aset kertas yang namanya uang itu adalah salah satu bagian ya dari yang namanya benefit. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan kita, memberi taufik kepada kita agar kita betul-betul berbisnis ini tidak hanya berorientasi dunia, kan sesuai pertanyaan yang pertama tadi. Nah. Tapi kita gunakan, kita niatkan untuk sebesar-besarnya bermanfaat. Nah, mendapatkan benefit yang besar
ya, dan lebih utama lagi tadi untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Masya Allah. Jadi untuk ukti yang bertanya ya, semoga nanti bisa Ya. belajar lagi mengenai masalah keuangan. Hmm. Jadi dipisahin tuh ya, untungnya 100.000 jangan semuanya dimakan sendiri ya, tapi ada yang disisahkan. Dan Siap. tadi tipsnya dari Ustadz nih ya, terutama untuk milenial nih, menunda kesenangan. Ah. Menunda kesenangan ya. Siap. Baik, Bang, berikutnya nih dari pertanyaan Ikhwah dari Muhammad Sabir. Bagaimana cara atau apa ciri usaha sudah bisa ke tahap scale up untuk bisnis kuliner? Nah, Usaha? kuliner untuk di scale up, ciri-cirinya apa sih usaha itu bisa dikembangkan lebih besar lagi? Masya Allah. Jadi tentu yang pertama ya, kita lihat itu kalau bahasa kita secara teknis itu cash flow keuangan ya. Masya Allah. Dimana ini cash flow ini dalam satu interval waktu tertentu Iya. ya, dia stabil. Masya Allah. Mhm. Sebab kalau tidak ada kestabilan, maka tentu banyak ya hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Mhm. Itu yang pertama. Iya. Subhanallah. Lalu yang kedua, kita juga harus melihat. Jadi ada ciri-ciri bisnis itu dia dikatakan potensial. Ya, dikatakan potensial untuk kita kembangkan. Iya. Maka Masya Allah, kita bisa lihat satu faktor dari Masya Allah ya, demand yang ada pada usaha kita. Permintaan ya? Iya, permintaan. Nah. Iya kan, permintaan. Masya Allah. Jadi ketika permintaan itu sudah banyak dan kita tidak mampu, Masya Allah, itu tandanya kan perlu kita kembangkan. Ya, perlu kita merekrut orang Ya. atau bekerja sama dengan orang lain Betul. untuk membantu kita. Jadi demand sudah meningkat, permintaan sudah meningkat, ya nggak? Nah. Biasanya ngeladangin bakso tangan cuma 2, Ya. cukup apa? Kita kan tahu kan dalam 1 menit misalnya cuma bisa ngurusin 2-3 orang, tiba-tiba yang antri sudah 20. Iya. Berarti itu saatnya untuk dikembangkan. Masya Kan Allah. begitu kan? Nah. Sesederhana. Jadi kita itu jangan pakai teori-teori tinggi-tinggi dulu lah kalau mau belajar berwirausaha. Nah. Ya. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Lalu tadi keuangan Anda sudah stabil dengan asal tadi ya jangan konsumtif. Sebab kalau konsumtif nggak habis-habis. Iya. Iya, kalau konsumtif ini sulit ini, ya boro-boro dikembangkan ya, untuk dirinya saja dia belum bisa memenuhinya dengan baik. Terus begitu. Jadi yang ketiga, tentu kita lihat ya, subhanallah, di tempat di mana Anda berada itu ada potensi untuk dikembangkan. Ya. Nah, biasanya dari potensi pengembangan wilayah Mhm. di asal tempat Anda. Iya. Masya Allah ya. Apakah dari pemerintahan, ya pembangunan kota, itu juga sangat dipertimbangkan ketika kita ingin membangun sebuah bisnis. Masya Allah. Dan tentu yang keempat, ya selain itu, ya tentu masukan dari orang-orang yang kita belajar padanya, orang-orang yang ahli. Misalnya kita belajar, kita tanya kepada para ahli di bidang yang kita buka tersebut. Iya. Masya Allah. Ketika mereka ya memberi rekomendasi yang semisalnya, boleh ya kita jadikan ya, walaupun memang belum stabil keuangan, tetapi ada peluang untuk mengembangkan usaha tersebut, bisa kita buka ya. Nah, terkait mungkin masalah yang scale up tadi ya. Kalau saya ngelihat sekarang kan banyak bisnis franchise, Bang. Nah, kadang tuh ada franchise yang belum umurnya setahun atau 5 tahun, dia udah berani tuh menjual sistemnya ke orang lain. Nih, kalau secara dari kacamata pebisnis muslim ideal, ya ini kan harus amanah terhadap saudara yang akan membeli franchise-nya. Ini gimana nih nasihat dari Abang nih? Iya. Nah itu dia tadi, Masya Allah kan. Jadi kita lihat dari satu sisi mereka ini berani, ya. Tapi dari satu sisi yang lain mereka tidak mempertimbangkan ya tadi faktor-faktor ya, mudorot kepada orang, ya. Karena kan orang yang mengambil itu kadang-kadang begitu mudah percaya. Melihat merek franchise, brand franchise yang sudah kelihatan bagus, tapi ternyata di tempat tertentu itu tidak cocok, ya, Masya Allah. Makanya biasanya, ini ya Abang kasih tahu ya tips-tips ya. Ya, sebagian pengusaha kalau mau buka franchise itu dia membandingkan dengan beberapa brand yang memang sudah terstandar dengan luar biasa. Paham ya? Bang Andri punya teman. Ketika dia mau buka di sebuah tempat, misalnya di Bone, sebuah cabang usaha, dia lihat dulu, ya, hal yang sejenis yang sudah buka di tempat itu. Dia lihat sudah buka, ini survei nih ceritanya, Bang. Iya, survei. Iya, untuk mudah. Kalau kita misalnya belum memiliki pemahaman, karena
Itu yang terjadi hari ini. Ya, merek-merek yang baru ini ketika dia buka, ya subhanallah, dia buka karena misalnya dia ikut-ikutan, kan sebenarnya buka itu mudah sekali. Subhanallah, dia Masya Allah, karena ada yang sekarang itu semi franchise. Ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang dia juga tidak ikut pelatihan franchise, dia juga tidak ikut berkonsultasi dengan ahlinya. Ya, dengan dia membuat merek, ya, dia bikin sistem yang belum teruji, ya, dia sudah tawarkan ke kaum muslimin, ya, akhirnya dia pintar bicara, orang tergoda, buka di Sopeng, buka di Sengkang, buka di Bulukumba, ya, ternyata tidak cocok, tidak ada survei yang akurat, ya, jangankan 2 bulan, 3 bulan, 2 hari tutup, itu dia, ya, hal-hal yang terjadi di lapangan ini, Masya Allah. Maka coba ya jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa. Ya kalau saran Bang Andri tadi, mulailah dari apa yang kita bisa. Ya Masya Allah. Kalau misalnya mau kita ikut orang lain, tidak harus buka franchise ya, tidak harus. Ya, jadi Bang Andri dulu begitu. Ketika jadi trainer, saya ikut dulu lembaga training orang lain. Ya saya ingat ketika masih kuliah, sambil saya kuliah, saya ikut belajar ya ke sebuah lembaga pelatihan. Ya, saya ada ikut lembaga event organizer, itu usaha saya juga selain training, ada event organizer. Saya ikut dulu, saya belajar selama 1 tahun, 2 tahun, Masya Allah, ikut berbagai kegiatan, Masya Allah. Nah, setelah kuat, sambil berkonsultasi sama yang bersangkutan, si gurunya, mentornya baik juga, subhanallah. Ya enggak, kalau bahasa kita, kalau sudah siap, ya silakan. Masya Allah. Jadi tidak ada istilah membawa lari mencuri ilmunya. Karena orang sekarang kan kalau magang di tempat orang itu khawatir ya. Gimana kalau dia ya mengambil ilmu saya terus dia buka usaha di tempat yang lain. Kira-kira begitu. Nah ini Masya Allah kita tidak lakukan yang seperti itu. Jadi semuanya ya kita lakukan dengan baik-baik. Ya, dengan cara yang sesuai dengan syariat agama kita. Nah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itu nasihat buat teman-teman yang sudah punya usaha dan berpikir untuk scale up dan juga untuk bisa membuka franchise ya, Masya Allah. Baik, berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari Ikhwah yang ada di sini. Oke, baik, kalau belum ada, ini ada pertanyaan ya, Bang Andri. Sebentar, saya bacakan dulu. Ya, ini Bang Andri ibarat kalau sumur nih kita harus kurasnya nggak bisa sehari nih. Harus datang lagi berarti nih. Masya Allah. Baik, ini dari Gerai Muslimah Aulia. Gini Bang, saya mulai bisnis sudah lama dan di awal-awal modal habis karena terlalu banyak yang ngutang ke saya. Sebagai manusiawi kan gak tega kalau ada yang mengeluh kesulitan atau yang gak punya modal, jadi ana mudahkan dengan ngasih barang duluan. Oke. Namun dominan gak balikin dananya dengan alasan yang bermacam-macam. Saya harus gimana memulai awal tahun berikutnya agar lebih baik lagi dan biar nggak jatuh di lubang yang sama, mohon solusinya. Barakallahu fikum. Baik ya. Jadi ya, ini dia. Ini yang namanya utang piutang ini ya sesuatu yang boleh. Tetapi kalau kita tidak punya ya kedisiplinan, ketegasan, ini akan mengarah kepada ya jurang kebinasaan. Sebenarnya dari awal saya sarankan kita harus hidup itu ya tegas dengan prinsip kita. Masya Allah. Ya, walaupun orang dekat sekalipun, ya kan, Masya Allah. Seperti teladan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu harus sesuai dengan akadnya. Makanya Masya Allah. Jadi selain kita belajar ilmu bisnis teknis dengan para motivator, trainer, di seminar, di workshop, kita juga harus belajar ilmu fikih muamalah. Ya, dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz kita, ya, belajar. Karena belajar ya fikih muamalah yang ada hubungannya dengan bisnis itu, kita sudah diajarkan oleh guru kita, ya, itu 2 saja. Inti belajar fikih muamalah itu 2 saja. Ya, Ustazuna guru kita Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah sering menanamkan kan 2. Belajar fikih muamalah itu pertama belajar akad-akad dalam fikih muamalah. Maka semua harus belajar. Ya, akad jual beli kan ada berbagai macam-macam akad kan. Jangan sampai. Dan dalam fikih muamalah kita itu kata kuncinya adalah hakikat dari transaksinya, bukan namanya. Ya, bukan namanya. Ya, paham ya? Nama kan pertama pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana hakikatnya? Contoh misalnya ada orang jual bubur ayam, Pak Reza, ya.
dia pakai nama bubur sakinah Pak Reza, atau bubur halal Pak Reza, tapi dia jual ayam pakai ayam bangkai. Kira-kira ya bisnis itu halal apa haram? Haram. Tetap haram, walaupun namanya bubur halal Pak Reza. Kan gitu. Masya Allah, paham ya? Iya. Makanya penamaan, Masya Allah, memang penting. Tapi dalam agama kita ini hakikatnya yang subhanallah, yang akan menentukan hal tersebut. Iya. Kira-kira begitu. Jadi akad. Makanya setelah kita semangat membuka usaha, ya, punya mental entrepreneur, belajar fikih muamalah dalam agama kita. Ini ditajir harus ini nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masya Allah. Dan tentu yang kedua harus belajar apa-apa yang dilarang. Itu aja ruang lingkupnya. Satu, belajar akad-akad, jenis-jenis akad. Harus paham itu. Apa bedanya akad salam, ya, akad ijaro, akad syarikah, ya enggak? Harus sampai detail, enggak boleh. Ya enggak, Anda masuk ke dunia ya, entrepreneur ya sebagai seorang muslim, tapi ketika ditanya apa ini enggak bisa jawab. Keliru itu. Ya, subhanallah, itu namanya masuk hutan belantara tapi tidak punya bekal. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar apa-apa saja yang dilarang dalam syariat. Ya. Maka harus paham tentang riba. Ada riba hutang piutang, ada riba jual beli kan, riba ad-dain, ada riba al-bai, ya kan? Kita harus belajar juga kezoliman. Subhanallah. Jadi kezoliman ini itu lebih parah daripada sekedar riba. Karena ada orang bisnis dengan cara zolim. Zolim ini lebih parah lagi kalau dia zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis dengan cara syirik. Ya, bisnis pakai jimat, ya, pakai pelet. Gimana coba? Penglaris gitu ya. Penglaris. Iya. Kadang-kadang kita orang awam tidak mengetahui. Iya. Dia jujur, bisnis dia jujur. Jujur dia bisnis. Subhanallah, fulan ini. Masya Allah. Dia tidak riba. Tapi kita lihat ke tokonya, kok ada gantungan. Iya. Pakai pelet, pakai penglaris, jimat, syirik ini. Subhanallah. Lebih parah, dosanya lebih besar. Ya, daripada riba. Makanya harus belajar juga bentuk-bentuk kezoliman di dalam bisnis. Materi berikutnya ditajir. Masya Allah. Bisa undang ustadz, ya, yang lebih berkompeten. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Kak. Ada juga yang lain seperti goror. Bentuk-bentuk goror ketidakjelasan dalam bisnis. Maka tajir juga perlu mengundang guru kita seperti Ustaz Zulkarnain. Ya, jangan cuma Bang Andri. Ya. Ini cuma pentilnya. Itu kan bannya. Masya Allah. Kira-kira begitu. Semangat. Kalau betul pengen belajar bisnis, apalagi namanya sudah jelas pebisnis muslim, ya tidak hanya belajar ilmu bisnisnya, manajemennya, tapi juga belajar fikih muamalahnya. Nah, kalau tidak belajar, tidak bisa, tidak cocok. Sudah pakai gaya Makassar, tidak cocok nih. Begitu kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, jadi Ukti ya, kalau misalnya tadi masalah modal, ingat kalau Jepang itu pernah hancur karena bom atom. Kalau warung itu banyak hancur gara-gara bon. Utang ya. Jadi jangan sampai seperti itu kejadiannya. Baik ya, Masya Allah, dan nasihat tadi itu untuk belajar tentunya itu yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya ini pertanyaan yang berkualitas nih dari Ibrahim Abu Nabila. Bismillah. Bagaimana nih Bang kiat-kiat membagi waktu antara menuntut ilmu agama dan berwirausaha? Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, dalam ilmu manajemen otak yang Bang Andri ajarkan itu ada metode namanya mind mapping. Mind mapping. Itu kalau yang berguru ya dengan saya di Bandung, para teman-teman, itu kita ajarin ilmu mind map. Mind map itu peta pikiran. Ya. Jadi coba setiap dari kita ya yang bertanya juga dan semua pendengar, coba bikin mind map kehidupan kita. Jadi mind map itu subhanallah, barakallahu fikum, kita ambil sebuah kertas, ya, kita petakan. Ya. Jadi ada urusan akhirat, misalnya ada urusan dunia. Kita susun satu persatu. Ya. Sebab kalau cuma di awang-awang, di ide, kalau tidak dituliskan, ini yang bikin lupa. Makanya itulah ilmu manajemen waktu itu. Kita tuliskan, kita petakan dalam sebuah kertas. Itu pesan saya. Mulai dulu dari poin-poin yang utama. Ya tentu kan ketika mind map tentang akhirat, kita tulis dulu apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Kan tahu ya yang wajib-wajib ya. Masya Allah. Yang wajib-wajib itu Masya Allah. Tentu menuntut ilmu. Ya. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu, subhanallah, itu harus ditulis di manajemen waktu paling pertama. Ya, subhanallah. Jadi ada waktu menuntut ilmu.
Ya, subhanallah. Dan yang namanya menuntut ilmu itu subhanallah, kalau kita belum mampu setiap hari, ya, bukan aib kita belajar itu sepekan sekali, kita ngaji misalnya di Hafayu sepekan sekali, ya enggak? Kita sesuaikan dengan waktu aktivitas kita ya, misalnya masih kerja, Nah. masya Allah, enggak jadi masalah, ya. Baru kita tulis, ya, kita bekerja sesuai kemampuan. Misalnya Anda bekerja dari pagi sampai sore, nah ya, cari pekerjaan yang apa namanya, jam menuntut ilmu yang ada kajian-kajian yang malam, ya, atau sore, subhanallah, ya, atau barakallahu fikum, ya enggak, Sabtu Ahad akhir pekan yang Anda tidak bekerja, tidak berdagang, seperti itu bisa. Memang di awal-awal ya akan terasa ya, karena sisa waktu biasanya kan, sudah pagi sampai sore bekerja, tinggal malam, ya, datang ke Hafayu AC-nya dingin begini, masya Allah, capek, ya enggak. Memang dia di soft pertama, ya, tapi kepalanya menunduk tidur, masya Allah, misalnya begitu. Tapi itu perjuangan memang. Nah, enggak jadi masalah, ya, semangat, barakallahu fikum. Jadi diatur dengan mind map itu. Mana yang utama, ya, mana yang primer, mana yang sekunder, kita tuliskan di situ. Bisa, ya. Biasanya teman-teman, ya, kita bimbing untuk melakukan mind map tersebut. Nah, supaya hidup kita diatur manajemen waktunya, ya, antara urusan akhirat dengan urusan keduniaan kita. Begitu, Mas Reza, mantap. Masya Allah, baik. Semoga Allah mudahkan beliau untuk bisa mengatur waktu dan prioritas antara menuntut ilmu dan juga berwirausaha. Ini pertanyaan banyak nih Bang nih. Ini Ana mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Siap, ya, dan afwan nih untuk yang sudah bertanya di kolom komentar. Satu pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kalau kita mau usaha, Bang, tapi orang tua itu nggak ridho? Ada solusi nggak? Masya Allah. Nah, kita sering dengar ya guru-guru kita kalau ditanya begitu, kita masya Allah, kita harus tanya dulu. Nah, ini kalau bisa tabayun ke orang tua kita. Ya kan semuanya ada sebab toh. Ya, apa sebab? Ya sama aja yang sering bertanya, kita pengen menuntut ilmu agama, orang tua nggak ridho, aneh toh. Kenapa? Nah, ya, mungkin belum paham, ya, mungkin belum tahu, ya, subhanallah. Atau mereka kedua orang tua kita punya pertimbangan, ya, subhanallah, biar anaknya ini selesai kuliah dulu misalnya kan, baru nanti bisnis. Tapi kita yang sudah dapat ilmu kan kita bisa jelaskan, betul nggak? Nah, Bang Andri juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi dulu itu saya ini kan orang jauh, ya, orang Bangka ini, bukan orang Bandung, ya, merantau juga sama. Nah, ketika saya berbisnis, subhanallah, saya beritahu orang tua. Nah, dengan cara baik-baik, pelan-pelan, ya, subhanallah. Ya, saya cerita ke ayah saya, ke ibu saya, bahwa saya ingin berwirausaha. Nah, masya Allah. Baru tinggal kita dikombinasikan kan keinginan, biar sukses, ya, kiri dan kanan, ya, atas dan bawah, sukses dua-duanya. Ya, keinginan orang tua dan tadi keinginan kita berwirausaha. Jadi bisa, insya Allah. Barakallahu fikum. Maka, nah ini kita ini harus punya tekad yang kuat. Nah, apalagi kita kan ini belum, subhanallah, ya, urusannya nggak banyak-banyak amat toh. Masya Allah. Bukan gubernur, bukan wali kota toh. Bukan. Masya Allah. Apalagi yang masih pemuda, masih jomblo, ya, subhanallah. Semangat saat ini. Nah, belum punya anak istri, ya. Artinya sebenarnya waktu, tenaga kita, usia masih muda nih, Allah amirulnya mana nih, ya, masya Allah, semangat, ya, semangat menuntut ilmu dan tajir ini berwirausaha, insya Allah taala. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberi kemudahan kepada kita kan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya iza syi'ta sahla. Kira-kira begitu. Meminta karena Allah pemilik kemudahan dan pemilik kesulitan, ya enggak? Maka kita pun meminta kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Allah alam. Masya Allah. Jadi begitulah ya jawaban dan pertanyaan yang mengalir ini tidak berhenti Bang, ya, karena memang ini salah satu topik yang juga teman-teman dan ikhwah dan akhwat sekalian yang punya bisnis tentunya ingin tetap menyandang sebagai seorang entrepreneur muslim, tapi idealnya juga tetap bertakwa. Nah, ini mungkin untuk sebagai closing ya Bang ya. Tahun 2021 udah mau berakhir. Qadarullah kita mengalami yang namanya corona nih. Ya, semua jenis usaha dihampiri sama yang namanya corona. Sebagai seorang pebisnis muslim, ya,
apa nih yang kita perlu antisipasi dan persiapkan agar profitnya itu tetap bagus ya, dan juga kita tidak menyalahkan keadaan bahwa wah gara-gara corona bisnis saya hancur. Nah ini gimana nih nasihatnya Bang? Barakallahu fikum. Nah sebenarnya seorang entrepreneur itu ya subhanallah tadi kan ubah cara berpikir ya. Dia jadikan hal yang negatif itu menjadi positif. Nah, maka entrepreneur sejati itu subhanallah tidak kalah dengan keadaan. Iya, masya Allah. Malah kita lihat kan banyak yang pandemi, ya makin sukses bisnisnya. No problemo, tidak masalah. Subhanallah. Jadi teladan dari Nabi kita SAW. Jadi sebenarnya luar biasa. Ya, antum jadikan hal yang negatif apa saja. Misalnya antum dicela, jadikan celaan itu sebagai bensin. Nah, ini, ya sama juga Bang Andri. Ketika itu banyak yang meragukan, ya meragukan macam-macam. Ya, kamu itu Andri. Wajah kamu itu tidak cocok jadi pengusaha. Cocoknya jadi begitu. Gak usah disebutkan dah. Gak enak. Iya. Nah kayaknya kamu itu gak ada tipenya. Bapak kamu kan bukan pebisnis. Ibu juga bukan. Nah, kamu bukan latar belakangnya enggak. Banyak itu. Kalau ditulis di kertas bisa berlembar-lembar. Ya, dari kiri kanan tetangga. Ya, bisa jadi Anda pun sama. Nah, apa yang saya lakukan? Saya jadikan, saya ubah itu. Nah, negatif itu menjadi subhanallah sumber motivasi kita untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Itu saja rahasia orang-orang yang sukses yang kita lihat hari ini. Masya Allah luar biasa. Maka tadi jangan berputus asa, selalu semangat. Nabi kita SAW yang telah memotivasi kita. Motivator terbaik kita itu Rasulullah SAW. Nabi kita yang memotivasi. Rais ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Subhanallah, wasta'in billah, itu rahasianya, rumusnya. Ya, semangat apa saja yang bermanfaat, ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, seraya meminta tolong, berdoa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas, dan jangan sekali-kali melemah dalam hal yang Anda niatkan, Anda kerjakan hal yang bermanfaat tersebut. Makanya ini luar biasa. Nabi kita itu motivator ya yang terbaik yang pernah kita lihat, ya kita rasakan, kita dengar dalam hidup kita ini. Maka jangan pernah cari motivator yang lain. Nah, itulah perbedaan dulu Bang Andri jadi motivator sebelum mengenal dakwah dan sekarang. Dulu aja bagaikan singa, ya enggak? Padahal Masya Allah belum mengenal dakwah. Sekarang subhanallah. Ya, ini karena ada ini aja. Pengennya sih loncat ya. Iya, karena acaranya begini. Pengen rasanya loncat ke depan antum. Masya Allah. Semangat. Subhanallah, semangat ya di atas sunnah Nabi kita SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, memberi taufik keadaan kita semua. Berubah itu berisiko, namun lebih berisiko jika tidak berubah. Masya Allah ya. Orang sukses selalu kelebihan cara, sedangkan orang yang bermindset gagal selalu kelebihan alasan. Betul tidak? Ya. Orang sukses itu selalu kelebihan cara. Makanya dia solusi ada. Ya enggak? Mau apapun masalah hidupnya, apapun yang dikatakan orang, selalu dia punya solusi. Tapi orang gagal itu selalu banyak alasan. Ya, banyak alasan untuk berhenti berusaha. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wah, iyyakum, Masya Allah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang sedang menyaksikan Tajir Tanya Jawab Entrepreneur di Hafayu TV. Baru saja kita mendengarkan nasihat-nasihat dan jawaban-jawaban dari guru kita, Al-Ustadz Bang Andri Matsa Abu Umar Hafizahullah Ta'ala. Dan kami dari segenap kru dan panitia Hafayu TV mengucapkan terima kasih untuk Bang Andri. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan tentunya tidak kapok untuk kita undang kembali ke sini. Gimana ikhwah sekalian ya? Masya Allah ya. Baik ikhwah dan akhwat sekalian, mohon maaf pertanyaannya tidak sempat kami tanyakan semua. Ya insya Allah mungkin kalau ada kesempatan yang lainnya akan kita jadikan bahan pertimbangan untuk pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bang Andri menjadi catatan bagi kita semua untuk bisa tetap bersemangat ya, mengubah cara pikir kita, cara belajar kita, komunikasi dan tentunya cara bergaul. Semoga Allah mudahkan kita semua menjadi pebisnis muslim ideal. Ya, saya Abu Zahira Reza Kamal pamit undur diri dari ruang podcast ini bersama Bang Andri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.